Halo, perkenalkan nama saya Christopher Moses Nathanael. Kami dari kelompok MPKTFG 4. Di sini kami membawakan judul PKM berjudul Menentukan Besaran BOP Mahasiswa berdasarkan perhitungan keuangan mahasiswa dengan menggunakan machine learning agar terciptanya pemerataan di kampus. Kami membawa tema ini dikarenakan banyak sekali mahasiswa yang tidak mendapatkan UKT secara merata dan secara adil. Oleh karena itu, di sini kami membuat kecerdasan buatan, yang dimana kecerdasan buatan ini dapat menganalisa data-data dari mahasiswa tersebut. Salah satu tujuannya yaitu adalah menerapkan sistem UKT lebih baik dengan kecerdasan buatan. Dan salah satu manfaatnya untuk meratanya dan transparansi dalam sistem UKT, sehingga dapat membantu mahasiswa untuk dapat membayar UKT sesuai dengan kemampuannya. Kita masuk ke dalam kondisi keuangan mahasiswa dan UKT-nya. Kita tahu bahwa setiap mahasiswa diwajibkan untuk membayar UKT karena sudah diatur dalam Permendikbud nomor 55 tahun 2013 pasal 1 ayat 3. Sayangnya, tidak semua mahasiswa sanggup membayar UKT ini. Diambil dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2001 bulan Februari, tercatat ada sekitar 5 juta jiwa dengan rentang umur 15 sampai 19 tahun yang menjadi pekerja. Sungguh sangat disayangkan, seharusnya mereka masih menempuh pendidikan seperti pelajar pada umumnya. Padahal ditegaskan dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa pendidikan menjadi hak bagi setiap warga negara Indonesia. Kebanyakan perguruan tinggi negeri kurang mengimplementasikan sistem UKT yang baik sehingga masih dinilai memberatkan mahasiswanya. Nominal UKT yang didapatkan oleh sebagian besar mahasiswa tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswa. Banyak mahasiswa yang melakukan banding UKT menjadi bukti bahwa sebagian besar mahasiswa keberatan terhadap nominal UKT yang didapatkannya. Dapat disimpulkan bahwa sistem UKT awalnya membantu mahasiswa dengan kemampuan ekonomi yang kurang masih belum tepat sasaran. Kami melihat permasalahan tadi berkaitan dengan data input yang diberikan mahasiswa, yang tentunya akan mempengaruhi perhitungan UKT yang dilakukan oleh universitas. Oleh sebab itu, menurut kami, validasi input data tersebut perlu dilakukan, dan kami memiliki gagasan untuk melakukan validasi data tersebut menggunakan machine learning, dan tentunya akan memerlukan big data yang kami berniat untuk melakukan koordinasi maupun kerjasama dengan pemerintah dengan menggunakan data kependudukan maupun data kepegawaian yang akan berkaitan tentang gaji maupun PWP dari penanggung jawab mahasiswa. Dan dari situ kami menyadari bahwa salah satu mitra strategis kami adalah pemerintah Republik Indonesia. Dan mitra strategis kami yang kedua yaitu adalah pihak Universitas Indonesia, bahwa kita sama-sama tahu bahwa UKT merupakan sebuah kebijakan yang diberlakukan di suatu universitas, dan Universitas Indonesia merupakan salah satu universitas yang sangat dekat dengan kami karena kami berada di dalamnya. Dan selanjutnya mitra strategis kami yang ketiga yaitu adalah Tokopedia AI Center, yang mana ini berada di lingkungan Universitas Indonesia dan juga bermitra dengan salah satu fakultas di Universitas Indonesia. Di situ kami akan melakukan research and development terkait machine learning yang juga berkaitan dengan AI maupun biasa kita kenal dengan kecerdasan buatan. Dan mitra kami yang terakhir dan cukup penting menurut kami adalah dosen ahli di bidang machine learning. Tentu sama-sama kita ketahui bahwa kami adalah mahasiswa Universitas Indonesia yang masih dalam proses pembelajaran, yang mana masih minim sekali pengalaman maupun pengetahuan. Oleh sebab itu, kami membutuhkan dosen pembimbing yang nantinya akan membuat gagasan kami lebih terarah dan juga lebih terstruktur. Baik, kemudian adalah langkah strategis untuk merealisasikan gagasan. Tujuan dari gagasan kita ini adalah untuk membantu dan memudahkan mahasiswa mendapatkan hasil BOP maupun UKT yang sesuai. Karena itu, langkah strategis yang perlu direncanakan agar gagasan ini dapat terrealisasi dengan baik yaitu yang pertama, kita perlu mendiskusikan ide dan gagasan kepada mitra terkait dengan tujuan mendapat rekomendasi dan arahan lebih agar gagasan dapat terlihat jelas arah tujuannya dan terimplementasi. Kemudian yang kedua, kita akan bergerak bersama dengan mitra terkait dalam melaksanakan gagasan ini. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, kita terdapat kesulitan dalam melaksanakan gagasan, maka hal tersebut dapat menjadi pembelajaran lebih agar lebih baik lagi dalam mengimplementasikan hingga mengembangkan gagasan untuk kedepannya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Gagasan yang diajukan, sistem yang kami coba terapkan ini merupakan sebuah ide gagasan untuk membantu para mahasiswa agar mereka dapat keadilan dalam hal UKT, dengan tujuan dapat meringankan keadaan ekonomi mereka sehingga dapat lebih fokus dalam kegiatan pembelajarannya saja. Harapan besar bagi kami untuk para generasi Indonesia selanjutnya adalah mereka dapat memperoleh pendidikan yang layak. Karena negara yang besar pasti diisi oleh generasi yang pintar dan berpendidikan. Kita harus mengedepankan soal pendidikan dan kesejahteraan warganya agar Indonesia dapat maju. Baik, selanjutnya adalah perealisasian. Dalam merealisasikan gagasan yang telah kami jabarkan sebelumnya,
dapat dilakukan dengan cara membuat machine learning berbasis perangkat lunak yang dapat digunakan oleh kampus yang berperan sebagai mitra. Lalu perangkat lunak tersebut akan mendukung segala proses yang diperlukan selama proses verifikasi mahasiswa. Waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan perangkat lunak tersebut berkisar antara 5 sampai dengan 7 bulan pengerjaan. Adapun tahap yang dilakukan dalam proses realisasian diantaranya adalah riset, pengembangan, dan uji coba. Lalu prediksi dampak mengenai gagasan yang telah kami buat adalah yang mungkin terjadi itu antara lain terjadinya pemerataan UKT di kampus atau universitas, lalu tidak diperhitungkannya aspek kemanusiaan dalam menentukan UKT, lalu dan yang terakhir itu efisiensi pekerjaan. Namun untuk meminimalisir dampak yang terjadi, kami tetap memberikan peran kemanusiaan pada proses penentuan UKT, tetapi hanya jika diperlukan saja. Apabila tidak diperlukan, maka peran seorang manusia tidak dibutuhkan untuk dalam proses verifikasi. Seperti itu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.